Oke, selamat malam buat kita semuanya, kawan-kawan. Perkenalkan saya Setelah Koma. Kali ini kita akan ada acara Liko Talk yang berjudul Art Space di Kota Medan bersama Bang Santus dari Piturum dan Bang Minor dari Wapres Medan. Ini akan dipandu oleh saya sendiri Setelah Koma. Bicara Art Space kalau bahasa Indonesia ini ruang seni di Kota Medan. Bagaimana langsung kalau kita panggil saja Bang Santus dari Piturum. Tepuk tangan dong buat Bang Santus. Bang Minor juga kita panggil langsung aja dari Wapres Medan, dan tepuk tangan juga dong buat saya. Oke, terima kasih. Oke, tanpa banyak cerita lagi, saya ingin ke abang-abang kita dua ini yang bagaimana membuat ruang. Kita tahu ada Piturum, ada Wapres Medan. Kita cerita dulu dengan Bang Santus bagaimana, cerita sedikit tentang apa itu Piturum, Bang. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya diajak buat Liko Talk. Ya. Mudah-mudahan Liko Talk bisa berlanjut terus dan bisa keliling-keliling nanti. Salam buat Bang Minor, buat semua orang yang hadir. Eh, tadinya tadinya saya pikir bakal banyak yang datang gitu karena bicara ruang di Medan sangat banyak sekali gitu loh. Tapi nggak apa-apa, mungkin dimulai dari kita berdua dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan bisa dikombin dengan lebih banyak lagi pembicara dari pemilik art space yang lain. Piturum sendiri itu dimulai dari 2010 ya, 2010. Memang dibuat betul-betul untuk menjadi ruang kesenian gitu. Jadi dia tidak dipatrikan ke satu unsur kesenian saja, bukan hanya bicara tentang ruang musik, tapi semuanya ditampung di dalamnya dengan model pengelolaan macam-macam gitu. Ada yang model pengelolaan tiketing, ada yang model pengelolaan memberi ruang, ada yang konsep-konsep dari teman-teman. Hakikatnya adalah sebenarnya Piturum bukan dikerjakan oleh saya pribadi atau dengan orang-orang di dalamnya sendiri gitu. Jadi lebih bagaimana membuat ruang itu dikerjakan bersama-sama oleh orang-orang yang uh, memang ingin berkegiatan gitu. Muncul dari 2010 itu sebelum jadi ruang yang diperbesar. Yang pertama itu Pitu Musik Studio sebenarnya. Jadi ketika bikin studio musik 2010 itu ternyata kawan-kawan ada keresahan ya, kok nggak ada kok nggak ada tempat buat kami berkumpul, buat main-main, buat ekspresi dengan skala yang agak besar gitu. Kemudian uh, kepikiran kenapa nggak diterima ya uh, pemikiran itu. Akhirnya diperbesarlah ruang, dimulailah itu dengan kegiatan-kegiatan musik, dan akhirnya disambut dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu dulu lah kayaknya. Oke, itu tadi pembuka dari Bang Santos bahwa Pitu berdiri 2005, Bang ya. 2010. 2010, udah 5 tahun. Aja. Nggak ikut. 5 tahun ya. Dan awalnya musik studio, Pitu Musik Studio, dan berlanjut menjadi ruang seni keseluruhan ya. Oke, kita bisa ke Bang Minor bagaimana tentang Wapres Medan. Mana tahu kawan-kawan ada yang beranggapan ini nanti di YouTube kan, Bang Jon? Mana tahu dikira Bang Minor ini wakil presiden gitu kan, banyak apanya. Coba diceritakan sedikit, Bang. Oke, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman kreatif. Saya Minor. Jadi berawal dari sebuah keinginan bersama teman-teman di Kota Medan
dalam hal karya pastinya ya. Karya, karena background saya musik, jadi berawal dari karya musik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Kota Medan ini talent-talent untuk musisi, waduh boleh boleh deh dipertimbangkan kan gitu ya kan. Jadi tapi karyanya mana kan gitu ya. Karyanya mana nih? Saya gitaris katanya gitu kan. Karyanya mana kan gitu kan. Nah, kemudian saya bernyanyi, karyanya mana kan gitu kan. Jadi kalau kita lihat di luar sana, di luar daerah Kota Medan, ketika dia menjadi punya nama besar dalam hal talenta vokalis atau penyanyi, wah dari Medan, kok di sana bisa, gitu ya kan? Kok pada saat dia di luar kok bisa? Ada apa nih dengan Medan gitu kan? Oke, pada akhirnya berawal juga saya tadinya dari Universitas Sumatera Utara. Saya memang asli Kota Medan juga. Saya mengambil Fakultas FMIPA jurusan kimia. Oke, kemudian setelah itu saya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan industri minyak sawit sebagai staf quality control laboratorium. Nah, tapi karena memang darah saya musisi gitu, jadi kayaknya agak sulit gitu untuk berkembang di sana. Udah seiring waktu saya coba berkarya, saya membuktikan untuk diri saya sendiri dulu kan gitu ya. Oke, membuat lagu bla 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 bla. Saya punya terlintas gitu, wah ini saya akan membuat wadah apresiasi kan gitu kan. Tapi gimana caranya kalau nggak dari diri saya kan gitu kan. Saya mencoba, ya bersyukur akhirnya kita dipanggil ke Jakarta dan kita dikontrak album dengan Falcon Music. Kalau sekarang lebih dikenal Falcon Picture. Nah, Falcon Music itu bisa saya sebutin artis-artisnya yang di Falcon Music seperti almarhum Mbah Surip, kemudian Blackout, Goliath, kemudian ada Deno 7 gitu kan. Nah, saya dikontrak di sana. Nah, oke, di sana saya bergabung dengan para musisi, dengan para pelakon-pelakon karya lagu. Akhirnya saya ke Bulungan Blok M. Di sana saya ketemu dengan Mas Anto Baret. Memang dia seniman sejati pada saat itu. Nah, berawal juga almarhum Mbah Surip tadinya pun memang di situ kan gitu. Jadi saya banyak belajar di sana dan akhirnya saya banyak berkecimpung di Blok M Bulungan. Nah, di situ ada nama Wapres juga. Warung apresiasi. Jadi saya lihat di situ konsepnya bagus. Pada akhirnya talenta-talenta musik atau beberapa seniman-seniman berkumpul di sana. Wah, ini konsep yang keren gitu kan. Sesungguhnya di Medan juga ada gitu kan. Tapi kok gimana ya? Ada apa ini kan gitu. Nah, pada akhirnya seiring waktu 8 tahun saya di sana, saya kembali lagi di Kota Medan. Saya mencoba membuka studio rekaman. Nah, jadi berawalnya sama dengan Piturum tadi ya, Bang Santos ya. Jadi studio gitu kan. Oke, saya membuka di situ studio rekaman dengan nama CNL Record. CNL itu singkatan judul lagu yang kita karyakan pada saat kita dikontrak album. Oke. Nah, kemudian dari itu saya coba ngobrol dengan Mas Anto Baret, pendiri Warung Apresiasi Bulungan Blok M. Ya udah, kita bersinergi sambil ngobrol-ngobrol. Saya butuh ide-ide dan gagasannya. Akhirnya saya membuka diri dan wadah apresiasi tadi yang saya angan-angan udah beberapa tahun yang lalu saya coba. Begitu tercetuslah dengan nama Wapres, wadah apresiasi. Nah, tapi kita bentuknya warung, lebih sederhana, lebih merakyat. Warung apresiasi, oke. Di sana saya coba dengan konsep yang sama. Saya buat panggung musiknya atau panggung kreasinya di sana. Saya cobalah berhubungan dengan teman-teman musisi, teman-teman para kreatif di Kota Medan, perfilman juga, sinetron juga, modeling juga. Nah, pada akhirnya kita buat pelan seperti itu. Nah, jadi letaknya itu maksudnya lokasinya itu di daerah Krakatau, ya, Jalan Gunung Krakatau, tepatnya di depan persimpangan Pizza Hut lah di Krakatau. Ada Jalan Jemadi di situ. Ya udah, di situ ada namanya Wapres. Di situ jadi kita buka ruang kreasi atau ruang karya sesuai dengan tema malam ini kan gitu ya. Jadi art space-nya kita buka juga di sana.
dengan nama Wapres, wadah apresiasi seni atau warung apresiasi seni. Nah demikian, jadi bisa juga dicek nanti kegiatannya, karena kita juga sudah mulai membuka akun media sosial, konten YouTube-nya juga ada, jadi kegiatannya juga ada terlihat di sana. Ya jadi pada intinya malam ini ngobrol seputar art space. Nah kita membuka ruang yang baru di sana. Sebenarnya nggak baru sih, sudah berjalan di sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi di awal 2018. Ya saya rasa sih demikian untuk sementara. Nah, kalau ada pertanyaan atau kita sharing, boleh-boleh saja. Demikian Bang. Oke, itu tadi. Oke, itu tadi tentang Wapres, ternyata itu warung apresiasi. Saya kira juga tadi sama wakil presiden. Dan ini ternyata diinspirasi dari Bulungan Bang ya. Dari Wapresnya Bang siapa tuh? Anto Baret. Oke. Dulu ada juga yang sering cerita Bang Anto Baret Bang Ejon ya. Kultur Nadi. Kultur Nadi sering cerita, tapi kita fokus ke art space di Medan. Saya ingin tanya kenapa milih di kota Medan Bang? Buat kedua-duanya kenapa milih di kota Medan? Bang Satus dulu bisa silakan. Nah, ini terkait nih dengan apa? Dengan caption yang tulang bikin tuh kan. Sebelumnya saya mau jelasin, takutnya nanti teman-teman salah persepsi gitu. Jadi waktu ditulis di caption flyer itu, saya merasa jenuh dengan Jakarta. Tuh enggak, Jakarta tempat saya belajar gitu. Sampai sekarang pun tetap bersinergi. Jadi bukan atas dasar kejenuhan terhadap kota Jakarta di sini. Jadi kebetulan